Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan semuanya, kembali lagi bersama saya Arin di podcast STKIP Al-Hikmah Surabaya. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali dan beda dari yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita sudah ketemu dengan para kaprodi, nah hari ini kita sudah ketemu dengan sekprodi dari Prodi Pendidikan Matematika. Ada Ibu Kurnia Noviartati MPD di sebelah saya. Bagaimana kabarnya Bu Kurnia? Alhamdulillah baik sekali Bu Arin. Bu Arin gimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik juga. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan di sini ya dalam keadaan sehat walafiat, ngobrol-ngobrol cantik sama Bu Kurnia di sini. Ya, tapi meskipun beliau menjadi kaprodi di Prodi Pendidikan Matematika, hari ini kita akan ngobrolnya terkait dengan prestasi yang baru-baru ini diraih oleh Bu Kurnia. Nah, prestasi apa ini ya? Mungkin ini belum banyak yang mendapatkan prestasi ini ya, karena ini adalah prestasi pengabdian 10 tahun di Al-Hikmah Surabaya. Jadi Bu Kurnia ini sudah 10 tahun ada di sini. Baru 10 tahun. Oh, baru 10 tahun ya. Oke, berarti saya baru berapa tahun ini ya? Nah, menarik sekali ya di sini karena Bu Kurnia sudah 10 tahun mengabdi di sini, pasti banyak suka duka dan momen-momen yang mungkin tidak terlupakan ya. Betul sekali. Iya, betul sekali ya. Oke, bisa diceritakan barangkali momen apa yang paling membekas bagi Bu Kurnia selama 10 tahun mengabdi di sini? Apa ya? Banyak ya, tapi yang paling saya ingat momen itu adalah pertama kali di sini bagaimana cara ya menggunakan busana yang baik begitu kan. Biasanya kalau secara umum muslimah itu ya berpakaian menutup aurat, kemudian ya jilbab sekenanya begitu kan. Tapi ketika di sini tuh luar biasa sekali, di awal-awal ya diberikan pembinaan, disampaikan secara halus sebenarnya bagaimana sih itu menutup aurat dengan yang cantik dalam tanda kutip gitu ya. Jadi yang tidak sekedar menggunakan jilbab atau apa, sekarang model anak sekarang tuh ya, gitu kan ya. Nyata tidak seperti itu. Dan ya memang itu butuh proses. Mungkin di awal itu ya saya juga agak kok gini kaget ya, ya. gini sekali. Tapi ketika ya saya kaji lagi, saya coba dalami lagi, oh iya ya ternyata memang yang selama ini saya gunakan ternyata memang belum sepenuhnya seperti itu, sehingga ya wah keren di sini. Tidak hanya sekedar apa ya istilahnya itu tidak hanya sekedar dunianya aja, tapi juga di akhiratnya bagaimana cara berpenampilan, bagaimana kompetensinya itu harus diasah, itu sangat diperhatikan sekali. Detail sekali, berarti sampai ke sekali, busana saja ya, sudah bagaimana cara iya. mengenakannya dengan baik itu. Iya. Luar Wah, ini biasa. momen pertama kali ketika masuk di Al-Hikmah ternyata sangat mengena sekali bagi Bu Kurnia ya. Betul Mulai sekali. dari busana ternyata sangat diperhatikan. Jadi kalau biasanya kita masuk pertama bekerja itu biasanya kan yang ditanya paling kemampuannya seperti apa ya, skillnya seperti apa. Tapi di sini beda. ternyata beda ya. Jadi ada poin plus yang mungkin bagi teman-teman yang di luar sana mungkin tidak biasa gitu ya. Tapi di sini sangat sangat dipedulikan gitu ya. Salah satunya adalah terkait dengan busana. Nah, seiring dengan berjalannya 10 tahun ini, apakah Bu Kurnia mulai dari awal tadi ada begini nih busana yang bagus ini seperti ini, nah apakah langsung berubah seperti itu atau ya butuh waktu ya kalau manusiawi ya seperti itu ya? Ya jelas itu proses ya, saya tidak mungkin langsung tiba-tiba langsung berubah gitu. Tidak, ya jujur saja memang awal ya hanya sekenanya aja, ya maksudnya ya dengan apa istilahnya ya rok, kemudian kemeja yang cukup panjang, tapi ternyata setelah dinilai masih belum cukup begitu. Kalau yang baik memang jilbab itu sampai menutup dada, kalau bisa itu pakaian yang tidak ketat, jadi memang longgar, sehingga ketika berjalan itu ya mohon maaf mata laki-laki juga tidak terpengaruh. Memang di awal-awal itu agak sulit sekali, dan saya juga minim dengan baju-baju yang seperti itu, jadi memang butuh proses dari bagaimana penyesuaian. Ya kembali lagi itu ke penerimaan dulu, ya harus menerima dengan masukan-masukan. Kalau memang dari awal itu sudah menutup diri gitu ya. Wes pokoknya sing bener aku, nah itu memang sulit. Jadi memang di awal saya mencoba untuk membuka diri, kalau memang itu bagus saya terapkan, jika tidak mungkin saya biasanya tuh diskusi dulu, kenapa harus seperti ini, kenapa seperti itu. Dan alhamdulillah memang dikuatkan, tidak hanya sekedar dari nasihat dari teman-teman, tapi juga diikutkan kajian-kajian begitu ya. Jadi ini juga salah satu nilai plus juga ya. Betul sekali, jadi memang tidak hanya sekedar harus begini harus begitu tanpa dasarnya, memang ada dasarnya, dan itu yang memang belum saya tahu dan saya dapatkan di sini. Jadi ya sangat bersyukur dan beruntung sekali ya, sepertinya. Berarti tadi dari kajian-kajian itu ternyata juga menguatkan Bu Kurnia di sini juga betul, ya. Betul. Memang meskipun tidak 100% langsung diterapkan betul. gitu ya, tapi
ya seperti pengingat setiap hari gitu. Oh ya hari ini saya belum seperti ini, maka besok harus seperti ini. Ya begitu bertahap begitu Bu Arin. Iya. Ya kadang karena memang kalau kita itu sebagai manusia ya tidak diingatkan tuh seringkali lupa ya. Jadi kajian itu sebenarnya untuk untuk merefresh kita ya, karena sehari-hari mungkin sudah bertemu banyak pekerjaan, kemudian bentrok ini bentrok itu. Nah dengan adanya kajian itu akhirnya jadi segar kembali seperti itu. Nah ini juga mungkin salah satu nilai plus yang mungkin tidak ada di tempat lain seperti itu. Ini yang bikin Bu Kurnia betah sampai 10 tahun ini. Iya itu salah satunya. Itu salah satunya. Oke. Kalau tadi kan momen-momen senangnya gitu ya, sehingga itu bisa merubah sebagian hidup dari Bu Kurnia. Kalau momen sedihnya ada nggak sih selama 10 tahun? Momen sedih kayaknya nggak ada deh. Maksudnya kalaupun ada itu istilahnya itu seperti mendidik kita. Oh iya ternyata setiap hikmah, setiap kejadian tuh pasti ada hikmahnya. Jadi meskipun itu tidak enak, tapi hanya memang ada jawabannya. Ya ini memang terbaik. Makanya yang terbaik itu memang tidak harus berupa kesenangan ya. Tapi ternyata harus ditunjukkan dulu ini loh nggak enak. Tetapi sebenarnya ada suatu hal yang besar yang baik dan menyenangkan di sana. Nah itu berarti bagaimana caranya kita bisa mengambil hikmah dari kejadian yang mungkin menurut kita itu tidak enak gitu ya. Nah ini sudut pandangnya sangat positif sekali ya Bu Kurnia ini. Jadi ketika ada kejadian tidak enak pun ini masih dianggap kayak kita ambil hikmahnya aja, sehingga ketika diambil hikmahnya kan jadi tenang, kita jadi mengingat-ingat gitu ya. Oh ternyata memang ini sebenarnya nggak jelek kok, memang sebenarnya ada poin yang ingin disampaikan di situ. Wah ini saya sepertinya perlu berguru ke Bu Kurnia lebih banyak nih ya. Oke, dari momen-momen kebersamaan di awal sampai saat ini ya 10 tahun ini, apakah juga Bu Kurnia ada 1 atau 2 teman yang mungkin dari awal sampai sekarang masih bersamai di sini? Oh ya Allah, ini pertanyaan yang sulit ini. Ya memang dari awal ya alhamdulillah memang ada teman ya, kalau yang di prodi saya khususnya pendidikan matematika itu memang bersama dari awal hingga ini ya, memang ada 1-2 yang keluar, tapi yang sampai saat ini masih bersama dengan saya ya Kak Prodi ya, Pak Lutfi dan juga ada Bu Anissa gitu. Jadi ya beliau-beliau yang membersamai saya, dan ya alhamdulillah selain secara umum teman-teman secara umum itu ya 2 teman ini yang satu prodi ya yang ini ya itu sangat istilahnya sangat membantu sekali. Jadi ya saling support, kalau ada masalah ada apa selalu di-sharingkan bersama sehingga ya ada solusinya. Nah kemudian selain itu sekarang ada juga teman yang baru gitu ya bersama dengan saya, itu ada Pak Azhar, itu luar biasa sekali, itu dosen muda yang kayaknya perlu berguru juga dengan beliau karena kapasitasnya itu keren sekali deh pokoknya. Oke, ini dari Bu Kurnia ini dari awal pendirian prodi matematika sudah ada ya, sudah di sini sampai sekarang prodi matematika sudah meluluskan berapa angkatan nih? Sudah dari 2014, 15, 16, 17, 18, berarti ya ada 5 angkatan. Ada 5 angkatan, wah keren sekali nih. Dan ini insya Allah sampai akhir hayat ya di sini ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, salah satu yang ingin saya tanyakan nih, kalau di sini kan dengan budaya di sini ya tentunya, tips dan trik apa sih sebenarnya yang Bu Kur bisa berikan ke teman-teman semua juga ya, biar bisa bertahan di sini sampai 10 tahun nih sudah nih, atau mungkin nanti juga untuk hari-hari berikutnya ke depan. Kalau tips dan trik khusus kayaknya nggak ada ya, cuman ya mungkin poin pertama yang saya dapatkan itu adalah membuka diri gitu ya, jadi tidak menutup dengan semua masukan yang ada. Nah ini sebenarnya global ya, untuk apapun bisa betul. ya. Jadi ya kalau misalkan gesekan itu pasti ada ya dimanapun, tetapi pada prinsipnya di sini secara umum semua orang itu baik, teman-teman itu baik. Jadi kalau misalkan ada gesekan masih taraf normal, tidak seperti yang di tempat yang lain. Kan saya dengar sedikit-sedikit gitu dari tempat kerja suami saya atau teman-teman yang lain, memang ya tidak sampai seperti itu, sehingga itu yang membuat saya ya bertahan. Yang pertama. Yang kedua memang fokusnya tidak hanya di dunia saja, jadi kita juga diingatkan dengan ada kajian juga ibadah, kemudian ada diikutkan dengan kajian, sehingga ya tidak hanya mementingkan dengan kompetensi pengembangan diri kita, tapi juga bagaimana ibadah kita, bagaimana akhlak kita itu diperhatikan supaya nanti harapannya bisa menularkan, bisa meneladankan kepada mahasiswa. Wah ini luar biasa sekali. Jadi tidak hanya memberikan dampak kepada kita, tapi bagaimana kita juga bisa memberikan dampak kepada orang lain ya, terutama mahasiswa ya. Ya karena kita di sini kan sebagai dosennya guru gitu ya. Jadi bagaimanapun ya kita harus memberikan contoh kepada mahasiswa kita gitu. Luar biasa sekali nih Bu Kurnia ini ya. Lagi kan. Iya betul. Lingkungannya juga kondusif
kondusif gitu dengan ya pimpinannya juga luar biasa dalam artian terbuka. Jadi kalau misalkan dulu sempat saya bekerja di salah satu tempat begitu, ini terbuka sekali jika memang ada suatu hal masukan meskipun itu pimpinan diberikan ruang gitu untuk menyampaikan secara pribadi sehingga ya kita bisa diskusi, bisa berkomunikasi dengan baik bagaimana ya supaya ya tujuan atau visi misi kampus itu juga Bisa tercapai. capai. Wah, ini Gitu. berarti antar pegawai itu bisa saling bergandengan gitu ya. Jadi Betul tidak hanya sekali. kita tidak berikan sekat-sekat Ya. ya kotak-kotak ya. Ini nggak Gapnya bisa. tidak jauh Iya, gitu. betul, gapnya tidak jauh sehingga bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, sebenarnya motivasinya terbesar Bu Kurnia di sini ini apa sih? Saya pengen tahu nih. Apa ya? Ya kalau dulu sih memang tidak ada motivasi khusus ya. Biasanya fresh graduate langsung Iya, menyebarkan betul, lamaran gitu kan. Tetapi ketika sudah diterima, kemudian kenal dengan pegawai-pegawainya, tahu bagaimana budaya di Lingkungannya, sini. Nah, sepertinya ada satu hal yang saya cari-cari di Surabaya belum ketemu. Nantinya di sini tempatnya Oh, apa iya. itu ya? Ya ada kajian. Ya maklum saya kan pindahan gitu, ya, tidak melulu ada di Surabaya sehingga oh di sini tidak hanya mementingkan itu tadi kan, maksudnya tidak fokus pada pekerjaan duniawi saja, tapi juga ada difasilitasi dengan adanya kajian, kemudian yang mengaji bersama. Nah itu sesuatu yang saya cari sejak dulu dan saya ketemu di sini. Keseimbangan hidup Iya, ya. betul. Jadi akhirnya ya itu salah satu apa istilahnya tuh ya yang saya pertahankan lah di sini, jangan sampai lepas itu. Iya, iya, iya. Wah, ini topik yang mungkin beberapa akhir-akhir ini sering digaungkan gitu ya. Akhirnya ada balance life gitu ya, biasanya keseimbangan hidup. Jadi Iya, ini iya. keseimbangan hidupnya bukan cuman antara stres sama gak stres ya, tapi ini sudah ke taraf dunia sama akhirat gitu ya. Insya Allah di sini juga karena lingkungannya baik, kemudian juga bisa membuat berdampak kepada kita menjadi baik, dan yang luar biasa sekali bisa meneladankan itu semua kepada iya. mahasiswa kita. Wah, ini luar biasa. Setelah ini sepertinya saya harus berguru kepada Bu Oh, Kurnia lebih belum, lanjut masih lagi. belajar, sama-sama belajar nih Bu Arin. Wah, iya. Oke, terima kasih Bu Kurnia sudah meluangkan waktunya di siang hari Sama-sama, ini. Bu Semoga Arin. kita bisa bertemu di podcast selanjutnya ya. Karena ini kan topiknya masih topiknya pribadi gitu ya. Oke, iya. Nah, nanti Siap, siapa tahu siap. nanti Bu Kurnia bikin prestasi baru lagi, kita Masya bisa Allah, undang di amin, sini. amin. Iya. Bagi sahabat pendidikan semuanya, jangan lupa di subscribe channel YouTube ini ya. Insya Allah kita akan terus mengupdate hal-hal yang berbau terkait dengan pendidikan ya, kemudian keguruan dan lain sebagainya. Sampai jumpa di waktu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.